Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kisah dalam Al-Quranul Karim yang berhubungan dengan para nabi. Sebagaimana telah kita sepakati bersama bahwa di setiap pertemuan kita, di setiap Senin pertama, kita akan membahas tentang kisah-kisah para nabi dalam Al-Quranul Karim. Cuma karena kemarin kita sempat ada kejadian di luar prediksi kita, sehingga bulan lalu kita tidak mengadakan ngaji karena ada instruksi agar mengurangi kumpul-kumpul kemarin, sehingga tidak ngaji di bulan lalu. Jadi harusnya ini materi di bulan kemarin ibu-ibu, karena saya memang sengaja menyusun untuk tahun 2025 itu berdasarkan momen. Ini sebenarnya momennya momen Maulid Nabi kemarin sebenarnya, cuma mboten nopo-nopo karena meneladani Rasulullah tidak harus Maulid Nabi. Non Maulid Nabi pun mboten masalah. Kita ingin meneladani Rasulullah SAW. Kemarin kalau tanya apakah tetap ingin meneladani Rasulullah atau lanjut surat Yusuf. Ternyata kemarin permintaannya tetap meneladani Rasulullah, sehingga insya Allah kita akan bahas ini dulu. Kita akan menyeka terlebih dahulu kisah ibu-ibu PKK Mesir yang kemarin sempat kita bahas sedikit. Nah, itu trailernya bulan depan ibu-ibu. Jadi lanjutan dari ibu-ibu PKK Mesir yang terpesona dengan Nabi Yusuf, insya Allah akan kita lanjutkan di bulan berikutnya. Hari ini insya Allah kita akan meneladani tentang Rasulullah SAW dalam surat Taubah ayat 128 sampai 129. Yang surat ini 128 dan 129 ini sering sekali kita baca, khususnya di Maulid Nabi. Niki adalah ayat yang menjadi ayat favorit yang paling sering dibaca ketika momen Maulid Nabi. Napa niku bunyinya? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini insyaallah dua ayat yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, dengan tujuan kita ingin meneladani sifat dari Rasulullah SAW berdasarkan kisah-kisah yang telah beliau alami semasa hidup beliau. Karena ini penting ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena hari ini seolah kita hanya mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak pernah secara sempurna meniru teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kurang dari kita hari ini, khususnya kepada masyarakat yang mengaku sebagai netizen. Nah, khususnya ini netizen, karena netizen itu biasanya punya slogan. Napa slogannya? Netizen maha benar. Hanya kan ngoten saniki. Nah, itu yang terkenal saniki. Jadi karena netizen maha benar, seolah-olah hukum hari ini ditentukan oleh netizen. Benar salah tergantung netizen. Netizen menganggap itu benar, maka semuanya akan menganggap itu benar. Netizen menganggap itu salah, semuanya akan dianggap salah. Padahal ibu-ibu, boten ngoten seharusnya. Tidak hanya berdasarkan netizen kemudian kita benar. Saya tiap kemana-mana mesti ditanyakan ini, biar ibu-ibu boten nanya, karena ada oknum dosen di kampus yang sempat viral, wah, semerap jenengan. Niki setiap kula ngaji mesti ditanyakan. Kersane jenengan boten tanya, kula langsung bongkar mawon, mboten bongkar. Maksudnya kula tidak ingin membahas kejadian itu sekarang. Kalau ibu-ibu menyadari awal-awal munculnya kasus tersebut, yang dihujat adalah si A misalnya. Saat ini dibalik, yang dihujat yang B. Karena nopo niku? Karena netizen. Coba bayangkan. Alhamdulillah sahih. Kalau jangan buatan ngikuti top niku, nggak usah diikuti. Nopo itu yang hilang dari diri kita sekarang. Kenapa kalau bahas niku? Karena sekarang orang itu hanya berdasarkan sinten, berdasarkan netizen. Netizen berbondong-bondong menghujat A, yang lain menghujat A semuanya. Netizen menghujat B, yang lain menghujat B semuanya.
Pertanyaannya, Rasulullah SAW punya satu sifat yang harus kita ikuti. Napa niku? Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah niku memiliki empati. Gampangannya nanti kita akan bahas in detail. Rasulullah niku punya empati. Kalau bahasa mahasiswa niku Rasulullah punya social awareness. Social awareness niku nopo? Memiliki kepekaan sosial untuk tidak gampang mendukung, tidak gampang mengejek macam-macam. Kenapa kok itu penting? Karena Rasulullah itu tidak gampang berada dalam satu pusaran konflik yang kemudian menyebabkan adu domba satu dengan yang lainnya. Mboten pernah Rasulullah itu. Rasulullah mendukung A agar adu domba, mboten. Rasulullah memiliki social awareness. Napa social awareness niku? Social awareness adalah, kalau kata orang kepekaan sosial, kalau kata orang Inggris itu put yourself into other's shoes. Letakkan diri kalian atau letakkan kaki kalian seolah-olah berada di sepatunya orang lain. Apa maksudnya nih Bu? Rasakan bagaimana posisi kita kalau kita menjadi A, menjadi orang itu. Rasakan sehingga kita nggak gampang mencela. Kalau ada orang mencela, lah yo kene iku gak ngerti sakjane opo masalah utamane iku. Kok tiba-tiba sekarang kita ikut mendukung A mencela B. Padahal try put yourself in other shoes. Letakkan diri kita, kalau kita ada di posisi itu kayak gimana kita sebenarnya. Kita harus tahu duduk permasalahannya kayak apa yang dialami sebenarnya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi sebenarnya. Sehingga kita tidak gampang mendukung A, mendukung B, mboten. Coba letakkan diri kita menjadi, kalau kita jadi A kayak gimana, kalau kita jadi B kayak gimana. Kalau kita nanti memposisikan diri kepada posisi A dan B, nanti mboten gampang kita akan mencela. Lah iya, misalnya aku tadi A, paling ya kayak ngono ya wes lah. A salah, B ya salah, ya wes. Aku ndak mau mendukung A, nggak mau mendukung yang B. Misalnya ngoten. Karena yang berhak memberikan hukuman bukan manusia. Kecuali nggih, nanti misalnya sudah jatuh ke jalur hukum, kemudian hukum memastikan siapa yang salah, siapa yang benar. Silakan. Saya berada bersama A atau saya bersama B. Tapi bukan berarti ketika kita menyatakan saya bersama A kemudian saya menghujat B. Ancene, mboten. Siapa yang mengajarkan kita untuk saling mencela niku? Mboten wonten. Nabi Muhammad itu karakternya punya social awareness tadi niku. Rasulullah memiliki kepedulian sosial yang amat sangat peduli Rasulullah niku. Maka karena netizen nih, jangan gampang kita terprovokasi. Kita tidak tahu faktanya seperti apa. Kulo mawon yang ada di kampus yang sama, mboten semerap ya nopo. Wong itu bukan masalah kampus. Mboten wonten hubungannya sama kampus. Ini gua hanya hubungan bertetangga dan semacamnya. Itu lagi-lagi itu sebenarnya kalau orang Islam itu akan mengaca pada diri. Iya tiba bener Rasulullah SAW. Napa kata Nabi Muhammad? Utlubul jar qoblad dar, kata Nabi Muhammad. Sebelum kita mencari rumah, nomor satu ini harus kita pikirkan nopo? Lingkungannya. Ini Rasulullah pun dari 1400 tahun yang lalu. Nah saat niki, mboten dipikirkan kadang sama kita nih. Sing penting, wah koyoke ngene, koyoke mboten utlubul jar qoblad dar. Walaupun ini juga menjadi salah satu dalil dari developer, nggih. Developer niku utlubul jar qoblad dar. Makanya di sini mahal. Kenapa? Ono masjid, ono majelis taklim. Yo larang dadine. Nah, itu sekarang yang pakai itu sinten? Developer. Mboten orang-orang yang mau beli ya, dimanfaatkan sama developer. Harusnya kita sudah mengikuti hal itu. Sinten yang ngasih tahu itu? Rasulullah SAW. Oke, kalau lanjut. Itu hanya sekedar pendahuluan, nggih. Sebelum kalau masuk ke ayat tadi niku, kalau ingin membacakan 4 hadis, 3 hadis mawon. 3 hadis yang berkaitan dengan bagaimana kerennya Rasulullah SAW. Agar kita nopo, kalau buatan sebutkan niki, nanti kita belum kerasa. Yuk nopo Rasulullah nih. 1. Hadisnya ini dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau ambil Rasulullah SAW suatu ketika punya salah seorang maula. Maula niku napa nggih? Asisten atau yang membantu Nabi Muhammad. Maula niku orang yang dekat Nabi Muhammad, orang yang
memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad, intinya ngoten maula. Soalnya mau diartikan pembantu kayaknya boten seberapa cocok. Jadi maula niku wakil arti aslinya, tapi orang yang dekat sama Rasulullah. Namanya sinten? Namanya Thauban. Jadi ada salah satu sahabat Nabi Muhammad, maula Nabi Muhammad, namanya Thauban. Thauban niki syadidal hubbi lahu qalilas sabri anhu. Dia itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, si Thauban niki sebagai orang yang amat sangat seweneng sama Nabi Muhammad. Thauban niki sewenengnya Nabi Muhammad. Dan Thauban niku menurut hadis yang lain, riwayat lain disebutkan sebagai orang yang amat sangat kekar. Ibaratnya kekar niku napa nggih kekar? Kuat, mboten cuma kuat, six pack. Nah, six pack lah ibaratnya. Kalau lagi-lagi saat ini kan one pack. Okay. Buncit maksudnya, kalau buncit kan satu, mboten six pack. Thauban niku six pack, kuat, gagah. Tapi fa'atahu dzata yaumin wa qad taghayyara launuhu wa nahala jismu. Thauban niki kekar, kuat, six pack. Kok tiba-tiba suatu ketika ketemu dengan Nabi Muhammad tapi taghayyara launuhu. Wajahnya niku pucat pasi. Harusnya orang kuat, tidak hanya pucat pasi, wa nahala jismu. Badannya juga kurus krempeng. Padahal masih ingat dengan Thauban kayak nopo, kekar, six pack. Suatu ketika ketemu dengan Nabi Muhammad itu kurus, pucat, berarti nopo kira-kira nih? Sakit kemungkinannya. Karena apa? Sampai kurus, sampai lemah, sampai pucat pasi. Yu'raf fi wajhihil huzn. Tidak hanya itu, wajahnya kelihatan amat sangat sedih. Ketemu niku kok sumpek, kelihatan sumpek, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, faqala lahu ya Thauban, ma ghayyara launak. Kata Nabi Muhammad, wahai Thauban, kenapa sampean itu? Kata Rasulullah SAW. Kok biasanya sampean itu kekar, kuat, seger. Sekarang kok lemes, sedih, kurus. Kenapa sampean itu? Kata Rasulullah SAW. Faqala, Thauban kemudian menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma bidurrun wala waja'. Yang kula merahkan itu, ma bidurrun wala waja'. Ya Nabi Muhammad, saya sebenarnya ma bidurrun, tidak sakit, wala waja'. Saya tidak kenapa-napa sebenarnya, tidak sakit apa-apa ya Rasulullah. Pertanyaannya, loh, agak sakit apa-apa kok sampai kayak ngono? Kata Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ternyata ghaira anni idza lam arak. Saya sampai kayak gini nih ya Rasulullah, karena ketika saya tidak memandang wajahmu ya Rasulullah, apa yang terjadi? Ishtaqtu ilaika, kula kawangen sama jenengan ya Rasulullah. Coba bayangkan, kangennya luar biasa Thauban kepada Nabi Muhammad, sampai membuat Thauban niku kurus, sampai membuat Thauban niku sedih. Karena nopo? Karena mboten kepanggih Rasulullah SAW. Terus yo nopo Nabi Muhammad niku ndak ketemu awon, sampai membuat sahabat niku kurus. Nah, insya Allah mboten wonten sakniki. Sinten? Kula. Jenengan libur alhamdulillah kok. Pengumuman ibu-ibu hari ini libur. Alhamdulillah. Coba bayangkan, sahabat niku kalau mboten kepanggih Nabi Muhammad, sewedihnya luar biasa, sampai kurus. Coba bayangkan teng hadis niki. Awalnya mboten memang orangnya kurus, mboten keker orangnya. Tapi saking kekernya, saking kangennya sampai kurus. Bukan cuma niku. Wastawhashtu wahsyatan syadidah. Tidak hanya saya kangen, tapi saya kalau nggak kepanggil jenengan ya Rasulullah, saya itu sewedihnya luar biasa, sewedih banget. Sedihnya pakai banget. Istawhashtu wahsyatan syadidah. Kemudian sedih saya hilang itu kapan? Hatta alqaq. Kesedihan saya itu hilang Nabi Muhammad. Kesumpekan saya hilang ya Rasulullah ketika saya bertemu denganmu. Jadi ketika pulang, jadi pan sahabat itu mau ngeten, ketemu Nabi Muhammad di momen-momen tertentu. Kapan niku? Misalnya ketika sholat. Ketika pulang, buatan kepanggil Rasulullah karena rumahnya berbeda. Di kisah Thauban niki, apa yang terjadi? Thauban ditinggal Rasulullah berperang. Lama berperang. Tidak hanya sehari dua hari, lama waktunya. Thauban sampai sumpek Thauban itu. Karena mikir, ya Allah, tidak ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, tidak ketemu. Ngoten. Hatta alqaq. Kata Nabi Muhammad, lah saiki kan wis ketemu aku, kata Rasulullah. Kan nggih, tadi berkata, kalau saya tidak bertemu denganmu ya Rasulullah, saya sewedihnya luar biasa Nabi Muhammad. Tapi kesedihan saya itu hilang ketika saya ketemu denganmu. Kata Nabi Muhammad, saiki kan wis ketemu. Kok saya panjat sedih aja? Thauban melanjutkan, hatsumma dzakartul akhirah. Ketika ketemu dengan jenengan ya Rasulullah, saya itu ingat akhirat. Apa yang terjadi? Wa akhafu alla araka hunak.
Saya masih sedih ya Rasulullah, karena ketika melihatmu saya ingat akhirat. Ketika saya ingat akhirat, saya takut ya Rasulullah, nanti di akhirat tidak ketemu lagi dengan jenengan. Terus yuk nopo kebayang, yuk nopo ngelihat Nabi Muhammad yang diingat niku mboten nopo, yang diingat akhirat. Jenengan kalau ketemu dengan saudara-saudara yang lain, nopo yang diingat? Utang lah, nopo yang diingat? No utang, nopo lah macam-macam. Sahabat ketemu Nabi Muhammad yang diingat akhirat. Yuk nopo terus. Ini jawaban. Kalau kemarin kita sempat bahas, ibu-ibu PKK Mesir ketemu dengan Nabi Yusuf, langsung mengiris-iris tangannya. Tapi bagaimana? Kenapa tidak ada di hadis manapun yang menyatakan bahwa perempuan ketemu Nabi Muhammad kemudian bisa mengiris tangan-tangannya? Napa kok ngoten? Karena Nabi Muhammad memiliki kegantengan yang tidak hanya ingatkan orang tentang dunia, tapi kegantengan Nabi Muhammad mengingatkan sampai akhirat. Yuk nopo terus? Wonten kitab judulnya An-Nisa Haulan Nabi, perempuan di sekitar Nabi Muhammad. Bukan berarti tidak ada perempuan yang di dekat Nabi Muhammad. Ada, bahkan ceritanya banyak. Cuma tidak sampai mengiris-iris. Nopo? Karena memandang Rasulullah itu adalah keindahan yang amat sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang nggak berani mandang Rasulullah. Kalau jenengan buka kitab Syama'il Muhammadiyah punya Imam Tirmidzi, di situ yang mayoritas menjelaskan tentang karakter fisik Nabi Muhammad, rambutnya, wajahnya, tinggi badannya, warna kulitnya, macam-macam. Niku sinten? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Sinten yang paling banyak? Anas bin Malik. Anas bin Malik niku hidup di zaman Rasulullah, masih anak kecil. Masih kecil. Pertanyaannya, kenapa kok Anas bin Malik yang menjelaskan Nabi Muhammad, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali? Karena memandang Nabi Muhammad sulit. Karena nopo? Karena kados ngeten, kalau mau kita gambarkan, kalau ada yai besar, ulama besar, mosok jenengan mau ngeten? Mboten mungkin, ngeten mesti jenengan. Saking nopo nek berwibawanya, ngoten tanda kutipnya. Lah Rasulullah niku ibaratnya ngoten, sehingga para sahabat tidak banyak yang menjelaskan karakter fisik Rasulullah. Kenapa Anas bin Malik? Namanya anak kecil. Biar anak kecil biasa mawon mandang kados jenengan kalau wonten putra putri jenengan atau cucu jenengan awak mriki ndelok angin. Mboten wonten yang tersinggung dan macam-macam, sehingga yang paling banyak menjelaskan Anas bin Malik. Karena kegantengan Rasulullah adalah kegantengan yang penuh wibawa dan mengingatkan nopo akhirat. Kata Thauban, ketika saya memandangmu ya Rasulullah, saya tetap sedih ketika ketemu. Nopo? Saya ingat akhirat. Apa yang saya ingat? Kalau nanti di akhirat saya nggak ketemu jenengan, lah saya tambah sedih ya Rasulullah. Dilanjutkan, li anni araftu, karena saya tahu ya Rasulullah, annaka turfa ma'an nabiyyin. Nanti kalau seandainya di akhirat kulo niki masuk surga, mesti surga kulo sama jenengan mesti beda ya Rasulullah. Jenengan iku turfa ma'an nabiyyin. Surganya bintang 100 misalnya, buatnya mau bintang 5 nih, bintang tertinggi. Surga jenengan iku ya Rasulullah. Sedangkan saya in dakhaltul jannah, kalau seandainya saya masuk surga, kuntu fi manzilatin hiya adna min manzilatik. Mesti surga kula ya Rasulullah jauh di bawah surga jenengan. Nah terus yuk nopo? Di dunia saja saya tidak ketemu sama jenengan, kemudian saya sampai sesedih ini. Nanti kalau di akhirat saya tidak bisa ketemu jenengan karena surga kita levelnya berbeda. Saya masih kepikiran lagi ya Rasulullah. Saya sedih ya Rasulullah. Itu kalau saya masuk surga. Wa illam adkhul, kalau seandainya saya masuk neraka ya Rasulullah, maka itulah waktu saya tidak akan pernah lagi bertemu denganmu. Karena mikirin itu, kata Thauban, saya sampai kurus, saya sampai sedih, macam-macam. Saya mikir di dunia ditinggalin Nabi Muhammad, perang mawon pun sedih. Gimana nanti di akhir tidak ketemu Rasulullah SAW? Sedih. Karena Thauban ini kita harus berterima kasih. Nopo? Karena kisah Thauban ini menjadi latar belakang turunnya surah An-Nisa ayat 69 yang kalau tulis niki. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. An-Nisa 69. Surah An-Nisa 69 ini bermakna barang siapa yang taat pada Allah, barang siapa yang taat pada Rasulullah, ikut perintah Allah, ikut perintah Nabi Muhammad, meneladani Rasulullah SAW, walaupun nanti surganya berbeda. Nabi Muhammad surga tinggi, nanti umat Islam surganya lebih rendah, tidak apa-apa.
Nanti ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nanti walaupun surganya berbeda, nanti orang ahli surga itu akan saling berma'iyah. Napa berma'iyah itu bersama. Bersama niku napa maksudnya? Kan beda surganya. Maksudnya ma'iyah kata para ulama tafsir itu yatazawarun, akan bisa berziarah. Akan tetap bisa ketemu dengan Rasulullah SAW walaupun rumahnya berbeda. Kata senopo, kata sakniki niki misalnya rumah jenengan teng pundi mawon niki, wonten Madiopuro, wonten Sulfat, wonten Sawo Jajar, wonten kalau tadi kemarin di WA sama Sawo Jajar nih diminta ngisi hari ini juga jam 9 nggih. Masjid nopo nggih? Teluk kalau supe teluk nopo? Masjid Maksum nggih. Al Maksum nggih, Masjid Maksum. Kebetulan hari ini juga lah kok numpuk-numpuk jadinya nggih. Di Al Maksum harusnya hari ini. Oh, dari Sawo Jajar, ada di Batu macam-macam. Tapi dari rumah beda-beda niku masih bisa ketemu. Niku gambaran nanti di surga atau ngoten. Walaupun rumahnya beda-beda, walaupun surganya beda-beda, kita dengan Nabi Muhammad bisa yatazawarun, bisa ketemu. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir, nek mlebu surga kita akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, karena sedihnya taubat enggak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku yang pertama. Yang kedua, saya ingin menunjukkan satu hadis lain seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini ada sahabat lain namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Ansari. Namanya Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang juga sedih kalau enggak ketemu Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Rasulullah, idza mutta wa mutna, sama kayak tadi. Ya Rasulullah, seandainya sampean nanti sudah wafat, apabila jenengan wafat ya Rasulullah, wa mutna, dan kami juga wafat, kunta fi alliyin, jenengan mesti di surga alliyin yang paling tinggi. La narak wa la najtami' bika. Pasti kami itu tidak mungkin bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Tidak mungkin bisa berkumpul lagi denganmu ya Rasulullah. Wa dzakara huznahu ala dzalika fanazalat hadhil ayat. Karena berkata demikian tidak bisa ketemu Nabi Muhammad, turun ayat yang tadi lagi, An-Nisa 69 tadi lagi. Tetap akan bisa berma'iyah. Yang lebih menarik nopo? Yang kalau garis merah nih, doanya Abdullah bin Zaid Al-Ansari ketika Rasulullah wafat. Sebelum Rasulullah wafat, dia berkata, ya Nabi Muhammad, nanti kalau jenengan wafat, saya wafat, tidak bisa ketemu lagi ya Rasulullah. Makanya dia sedih. Ketika Rasulullah wafat, dia kemudian berdoa, ya Allah, Allahumma a'mini hatta la ara syai'an ba'da habibi hatta alqa habibi. Doanya ini kenapa? Ya Allah, butakan mata saya. Abdullah bin Zaid Al-Ansari itu minta kepada Allah agar matanya dibikin buta. Kenapa? Hatta la ara syai'an ba'da habibi hatta alqa habibi. Kenapa? Karena ya Allah, biarkan yang terakhir dipandang mata saya adalah Nabi Muhammad. Saya tidak mau memandang apapun karena sudah tidak ada Nabi Muhammad. Maka mending butakan saja mata saya. Dan tolong ya Allah, buka kembali mata saya. Nanti kalau saya masuk surga, ketemu lagi dengan Rasulullah SAW. Saya pengen yang terakhir dipandang mata saya Nabi Muhammad, yang pertama kali dilihat ketika mata saya terbuka adalah Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu sahabat Nabi Muhammad, saking nopo, saking senengnya dengan Rasulullah SAW. Kalau mboten kebayang yuk nopo nggih. Kalau ketemu Rasulullah SAW, wonten talk show teng YouTube. Nah, mungkin jenengan nanti kalau pulang iseng-iseng nih. Kalau ngelihatnya nangis, mboten kuat. Wonten talk show di YouTube niku, nopo pertanyaannya? Apa yang akan engkau lakukan kalau Nabi Muhammad ada di sini hari ini? Wah, keren nih jawabannya. Kalau itu di Mesir, salah satu talk show di Mesir, bertanya kepada netizen di luar nih, kalau ada Nabi Muhammad mau ngapain namanya? Kalau ada Nabi Muhammad hari ini di depan jenengan, mau ngapain jenengan? Jawabannya Masya Allah, luar biasa. Kalau coba pertanyaan ini ke mahasiswa, bukan ngefek. Kalau tanya mahasiswa, jawabannya aneh-aneh. Kalau tanya mahasiswa, Mas, Mbak, kalau seandainya ada Rasulullah di depan sampean mau ngapain? Aneh-aneh jawabannya, ada yang mau selfie. Lah nggak jawaban anak saniki jawaban mau selfie, kemudian macam-macam jawabannya Allah. Kalau pernah nyoba salah satu pengajian, teng mriki mboten kula coba. Nggih. Kalau
Alhamdulillah. Kalau tanya satu pengajian, karena mungkin insya Allah kalau ibu-ibu pengajian beda lah kalau sama mahasiswa. Kalau tanya sama ibu-ibu, kalau seandainya ada Rasulullah hari ini di depan jenengan, apa yang akan jenengan lakukan? Wonten yang diem, wonten yang nggak tahu, Ustaz, saya mau ngapain? Ada yang satu, Ustaz, saya mau. Oke, kenapa Bu? Saya mau menghampiri Rasulullah, saya mau meluk Nabi Muhammad SAW, dan macam-macam. Dan itu masya Allah jawabannya luar biasa. Kalau jangan buka YouTube nanti wonten tentang YouTube. Jawabannya niku ya Allah, nggak tega kula. Wonten ketika ditanyakan salah satu perempuan, ibu-ibu ditanyakan, Bu, sampean niki kalau ketemu Nabi Muhammad, hari ini ada Nabi Muhammad, apa yang akan sampean lakukan? Baru tanya ngoten, nangis beliau. Nangis dia, kemudian dia nyatakan, enggak tahu saya. Saya tidak punya kata-kata, saya mau ngapain? Nabi Muhammad sebaik itu pada saya. Nabi Muhammad mendoakan saya terus. Bahkan beliau menyebutkan, saya ingat sebuah hadis, kata si ibu itu. Saya ingat sebuah hadis, Rasulullah suatu ketika dengan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah menyatakan, saya kangen sama sahabatku, kata Rasulullah. Abu Bakar protes, ya Rasulullah, bukankah saya sahabatmu? Kenapa engkau kok bilang kangen pada sahabat, sedangkan ada saya di depanmu? Apa kata Rasulullah? Bukan sampean Abu Bakar, bukan juga Umar, bukan siapa. Sahabatku adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Yang dirindukan Nabi Muhammad itu sinten? Kulon jenengan sebenarnya. Lah kok bisa? Kulon jenengan ini yang jarang niru Rasulullah, yang ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi hobinya maksiat, yang ngaku-ngaku dianggap pengen masuk surga tapi kok sholatnya nggak jelas, ibadahnya tidak sempurna. Kok bisa-bisanya dirindui Rasulullah SAW. Ketemu pirang perkara ngoten niku. Sehingga ibu tadi niku ketika ditanyakan nangis, dia tidak kuat, tidak tahu saya harus ngomong apa, tidak tahu saya harus ngapain. Kalau seandainya ada Rasulullah di depan saya. Yang jawaban paling keren yang kalian dengar di luar talk show itu, salah satu mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu ditanyakan, wahai Syekh, seandainya Rasulullah ada di depan jenengan, apa yang akan jenengan lakukan? Kata Syekh Ali Jum'ah, lakhtafait, saya mau ngumpet. Beda dengan yang lain, semuanya pengen meluk, semuanya pengen di depannya Rasulullah, semuanya pengen mendekat, ada yang pengen salim pada Rasulullah dan macam-macam. Kata Syekh Ali Jum'ah, orang alim tentang Mesir, kata beliau, lakhtafait, saya mau ngumpet saja di balik dinding, di balik pintu. Kata yang tanya, kok aneh jenengan? Semua orang itu pengen melihat Rasulullah, semua orang pengen mendekat Rasulullah. Kok bisa sampeyan itu mau ngumpet? Kenapa jawabannya saya Ali Jum'ah? Saya mau ngumpet, kenapa? Bukan berarti saya tidak mau melihat Rasulullah. Saya mau melihat Rasulullah tapi dari jauh. Kenapa? Saya malu sama Rasulullah SAW. Kata saya Ali Jum'ah. Saya malu sama Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah itu tidak ada hijab di depan Rasulullah. Rasulullah tahu bagaimana diri kita, kata saya Ali Jum'ah. Kalau saya menghadap Rasulullah, sedangkan saya adalah orang yang punya banyak dosa, gimana malunya saya kepada Rasulullah SAW? Saya mau ngumpet saja, saya mau menikmati keindahan Rasulullah dari belakang saja, karena saya nggak mau. Rasulullah tahu isi hati kita. Kata sinten, kata saya Ali Jum'ah, menarik jawabannya. Ini sama persis dengan kisahnya Abu Hurairah. Kalau jenengan tahu Abu Hurairah yang sering meriwayatkan hadis Rasulullah. Abu Hurairah niku suatu ketika pernah kelaparan. Lapar Abu Hurairah, laparnya luar biasa. Tapi Abu Hurairah itu bukan orang yang suka minta-minta. Orang saniki lapar sedikit pun minta depan Indomaret, depan Alfamart, nggih, padahal masih kuat. Abu Hurairah niku lapar luar biasa, tidak punya makanan apapun. Apa yang dia lakukan? Dia berdiri di depan jalan menuju Madinah. Depan jalan menuju jalannya sahabat, jalannya Nabi Muhammad. Untuk ngapain? Untuk etok-etok. Napa etok-etok niku? Nah, untuk pura-pura bertanya tentang Al-Qur'anul Karim kepada siapapun yang lewat, dengan harapan kalau saya tanya tentang Quran, nanti orang yang saya tanyakan akan mengajak saya ke rumahnya untuk ngasih saya makan. Ini tujuannya. Minta tapi elegan, ngoten carane. Minta tapi elegan. Abu Bakar lewat, kata Abu Hurairah, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, bisakah engkau menjelaskan satu ayat ini dalam Al-Qur'an? Napa jawabannya Abu Bakar? Oke, insya Allah maksudnya begini. Ketika selesai, Abu Bakar berlalu. Napa kata Abu Hurairah? Ya Abu Bakar ini sakjane iki aku gak metak kok loh. Abu Hurairah niki orang yang alim, orang juga ahlu Quran. Ndak mungkin cuma tanya ayat. Mesti ada
pesan terselubung. Nah, terus jenengan, kalaupun deket-deket sama Bu Elok, ngaten kan, wonten apa niki? Nah, Bu Elok niku pun, kalau cocok Bu, kapan majelis taklim Bu? Nah, kalau Bu Elok cuma jawab, benjing, matur nuwun. Ya apa Bu Elok? Ya kok, karena ngaten jadi nih, sama kayak tadi niku Abu Bakar lewat cuma menjelaskan mantun. Nggih, mboten berarti mantun iki jenengan mendekat nggih mboten. Niku contoh mawon. Yang pertama, yang kedua selesai mboten. Umar juga lewat. Tanya Abu Hurairah, "Ya Umar, bisakah engkau menjelaskan ayat ini?" Jelaskan Sayyidina Umar, begini. Lewat Sayyidina Umar. Lah, kok saya pancet aja kayak ngono. Kata Abu Hurairah, tiba-tiba kata Abu Hurairah niki, teng riwayat yang panjang, Rasulullah lewat. Belum Abu Hurairah bertanya apapun, belum ngapa-ngapain, Rasulullah sudah tersenyum. Allah karim. Saya belum bertanya tentang ayat, kata Abu Hurairah, Rasulullah tersenyum. Langsung ngapain? Ya Abu Hurairah, ayo ikut saya ke rumah. Terus yuk nopo, kata tadi niku, kata Syahli Jum'ah, Rasulullah niku terbuka semuanya, tahu Rasulullah apa yang akan kita butuhkan dari Rasulullah. Makanya saya ini punya banyak dosa, tidak mau saya melihat Rasulullah, karena Rasulullah akan tahu betapa kotornya saya, kata Syahli Jum'ah. Padahal niki wong alim, muftinya Mesir nih. Apa yang terjadi? Abu Hurairah singkat cerita diajak ke rumahnya Rasulullah SAW. Sampai di sana ternyata ada satu susu sedekah dari orang. Saweneng Abu Hurairah, rezekiku itu susu ini. Apa kata Rasulullah? Tanya kepada istri beliau, punya siapa susu ini? Ya Rasulullah, itu adalah sedekah dari orang untuk jenengan. Biasanya Rasulullah itu memang tidak boleh menerima zakat, karena zakat sudah ada khusus 1/5 dari rampasan perang. Tidak boleh Rasulullah Ahlul Bait menerima zakat. Sedekah boleh, cuma ada tanda kutipnya, tidak boleh diambil semuanya, tapi harus diberikan kepada orang lain dan boleh mengambil sebagiannya. Abu Hurairah tahu itu, tidak mungkin diminum Nabi ini, mesti ini buat saya, mayoritas buat saya. Kata Abu Hurairah, apa jawabannya Nabi Muhammad? Wahai istriku, silahkan cari maula, berikan susu ini kepada siapa? Kepada ashabus suffah atau ahlus suffah. Ahlus suffah niku sinten? Orang fakir miskin yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi di emperannya niku ada tiang-tiang banyak. Nah, di tiang-tiang niku banyak orang fakir miskin yang tinggal di situ. Itu yang diprioritaskan Nabi untuk dapat sedekah biasanya. Kata Nabi Muhammad, berikan ini kepada ahlus suffah. Mikir kemudian, ya apa Rasulullah ini? Mas awak-awakan wis tutuk kene. Kok itu arek-arek enggak lapo-lapo untuk susu. Seolah-olah ngoten, mboten tentang hadis ini cuma kula tambahin mawon nggih. Ibaratnya ngoten. Lah memang yang diinginkan Abu Hurairah minum atau yang diinginkan makan. Oh, kok dikasih ke orang yang enggak ngapa-ngapain. Diberikanlah kepada situ, kepada ashabus suffah atau ahlus suffah, ternyata balik. Masih sisa. Napa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, minumlah. Minum, sawenang Abu Hurairah, minum. Mantun minum, selesai. Sampun ya Rasulullah. Napa kata Nabi Muhammad? Minum lagi. Minum lagi Abu Hurairah. Mantun selesai. Abu Hurairah minum lagi. Suruh minum terus. Coba bayangkan, ini cuma satu baskom, okay? Satu baskom bisa untuk memberikan minum banyak orang. Sampai Abu Hurairah minumnya bolak-balik. Minum lagi. Lanjut Abu Hurairah, minum lagi. Minum lagi sampai Abu Hurairah menjawab ngeten, minum lagi. Ya Rasulullah, ma alayya maslak. Tidak ada, napa ibaratnya kalau saat ini gini. Pun tidak ada, enggak, pun kenyang niku maksudnya maslak niku alut jal. Pun boten-boten sing kosong mriki untuk menunjukkan pun kenyangnya luar biasa. Enggak ada tempat yang kosong. Wonten istilah niki teng mahasiswa wonten, tapi kula supe mot napa istilah niki. Pun nggak ada ruang, pun nggak ada ruangnya, pun buatan wonten ruangnya pun full ya Rasulullah, pun nggak ada lagi. Kemudian setelah itu Rasulullah minum susu itu, sisa-sisanya itu Rasulullah SAW diminum. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sampai sebegitunya? Itulah yang dimaksud dengan social awareness. Rasulullah itu memiliki kepedulian sosial yang amat sangat besar. Kalau ada orang hari ini hanya fokus mikirin dirinya, kemudian ngaku umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad cap nopo ngoten niku. Umat Nabi Muhammad selalu mikir nopo? Mikir tetangga, mikir saudara, mikir macam-macam. Tidak hanya mikir dirinya sendiri, yang penting aku yang lain tidak peduli. Mboten. Rasulullah niku malah mending
mikirkan orang lain daripada dirinya Rasulullah SAW. Coba kita bayangkan, ya Allah, ya napa Nabi Muhammad niku. Kalau lanjutkan, yang ketiga sana, yang terakhir sebelum ke ayatnya. Napa kata Rasulullah SAW? Suatu ketika ini tentang salah satu sahabat yang lain namanya Ka'ab al-Aslami. Ka'ab al-Aslami ini juga maula Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini laki-laki. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah orang yang selalu menemani Nabi Muhammad. Niki baru pembantunya Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami niku pembantu Rasulullah yang hobinya niku menyiapkan airnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk wudu. Tiap hari niku kalau Rasulullah mau wudu, disiapkan air sama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Tukang nyiapin airnya Rasulullah SAW. Tukang nyiapin air. Apa kata Rasulullah? Suatu ketika faqalil ya Nabi sal. Nah, Rasulullah bilang kepada Rabi'ah, jalu oh sampean. Sedangkan Rabi'ah ini orang miskin, orang fakir, tidak punya duit dia, diminta oleh Rasulullah, minta oh sama saya. Urusan dunia boleh, urusan akhirat boleh, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jenengan ditawari nih, top nih. Nabi Muhammad boleh nawarin jenengan, Bu Ela, purun apa? Was, disebutkan semuanya. Wah, A, B, C, D sampai Z tulis semuanya. Napa yang disebutkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia diam. Lalu apa ya ke Nabi Muhammad itu? Yang dia minta hanya satu. Napa yang diminta Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya cuma minta itu ya Rasulullah. Nopo? Kalau di dunia saya yang nyiapin air jenengan ya Rasulullah. Nanti di akhirat saya tetap minta yang nyiapin air jenengan nanti di surga tetap kula ya Rasulullah. Kalau di dunia yang nyiapin air jenengan niku kula ya Rasulullah, nanti di akhirat kalau jenengan masuk surga kula minta yang nyiapin air jenengan tetap kula ya Rasulullah. Betapa keren permintaannya. Apakah cuma itu? Betul. Kata Rasulullah, "Au ghairu dzalik?" Mau yang lain enggak? Kalau jenengan ke Bu Elok, Bu, kula kok kadose butuh bantuan. Misalnya, Bu Elok kemudian tanya, bantuan apa? Kan mboten langsung jenengan A B C mboten awale kadose cuma butuh sendal. Nah, pun minta sendal, insyaallah Bu Elok tanya lagi. Napa tanyake? Sendal mawon, wonten malih. Nah, itulah kesempatan untuk jenengan sebutkan sampai Z. Loh kan ngoten biasa nih. Kan enggak mungkin minta langsung di awal langsung A sampai Z. Mintanya di awal ya titik-titik. Oh, langsung semuanya dikit-dikit. Kerudung Bu Elok, kerudung. Kalau ternyata Bu Elok tanya lagi, kerudung mawon, itulah kesempatan untuk minta yang lainnya. Kan ngoten rumusnya. Apakah begitu berlaku kepada Rabi'ah? Mboten. Rasulullah tanya, "Au ghairu dzalik?" Mau yang lain selain itu? Napa kata Rabi'ah? Huwa dzaka. Mboten, ndak mau yang lain ya Rasulullah. Itu saja. Saya cukup masuk ke surga menemani jenengan dan jadi tukang nyiapin airnya jenengan mawon di surga. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Oke, kalau pengen menemani saya di surga kuncinya hanya satu. Ini juga berlaku untuk kita. Kalau mau menemani Rasulullah di surganya, mengikuti Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami adalah apa? Tolonglah aku melalui dirimu dengan memperbanyak nopo? Perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang banyak sujud kepada Allah nanti akan bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Nah, kita akan masuk ke ayatnya. Kenapa ayat ini yang kita bahas selain kita ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena wonten kisah di Irak riyen wonten dua ulama namanya Asyibli dengan Ibn Mujahid. Dua orang niki, Asyibli dan Ibn Mujahid niki adalah orang yang ngapain? Orang yang sama-sama ulama tapi tidak sama pendapatnya. Asyibli itu dicap pendusta dan orang gila oleh Ibn Mujahid. Kata Ibn Mujahid itu Abu Bakar, namanya dua-duanya Abu Bakar. Satunya Abu Bakar bin Mujahid, yang kedua Abu Bakar Asyibli. Nah, Asyibli ini dicap orang gila. Seolah-olah Ibn Mujahid ngomong gini, Ibn Mujahid ini banyak jamaahnya. Selalu bilang kepada jamaahnya, wahai jamaahku, jangan ikut Asyibli. Kenapa? Asyibli itu ngene. Wes nggak usah diikuti. Gini dia, gila, sinting dan semacamnya. Suatu ketika ngaji Abu Bakar bin Mujahid ini, Asyibli lewat depannya.
Asyibli lewat, apa yang terjadi setelah Asyibli lewat? Kemudian berdiri Abu Bakar bin Mujahid ini nyamperin dia Asyibli. Padahal tadi dibilang nopo gila, pendusta, macam disamperin, dipegang bahunya Asyibli. Apa yang dilakukan? Dikecup keningnya Asyibli. Bingung semua jamaahnya. Ya apa yai? Ibaratnya ngoten. Ya apa Pak Ustadz ini? Katanya gila. Kok kalau ketemu kok dikecup keningnya? Tanya salah satu muridnya nih kepada Ibnu Mujahid, ya Syekhi, ya Sayyidi, wahai tuanku, wahai syekhku. Katanya dari kemarin Asyibli orang gila. Lah kenapa sampean kok mengecup keningnya Asyibli? Apa jawabannya Abu Bakar bin Mujahid? Iya, memang dari kemarin sampai hari kemarin, dari kemarin-kemarinnya lagi sampai kemarin, saya menyatakan Asyibli orang gila sampai tadi malam. Apa yang terjadi tadi malam? Tadi malam saya tidur bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar bin Mujahid, ketemu Nabi Muhammad. Kemudian apa yang saya lihat? Nabi Muhammad hadap-hadapan dengan Asyibli, memegang pundaknya Asyibli, mengecup keningnya Asyibli. Kata Abu Bakar bin Mujahid, maka saya tidak mau bekas kecupan Rasulullah itu dikecup orang lain selain saya. Akhirnya dikecup itu. Satu. Selain itu, saya penasaran. Ya Rasulullah, bukankah Asyibli orang gila? Kenapa sampean itu kok mengecup Asyibli? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, saya mencintai Asyibli. Allah, ya apa terus nggih? Barang kata hadis, barang siapa yang bermimpi ketemu denganku, maka itu adalah benar-benar ketemu denganku. Li'anna syaitan la yumathilu bi. Setan tidak bisa berubah wujud menjadi Rasulullah SAW. Kalau jangan mimpi orang yang sudah meninggal, belum tentu beneran. Nopo, karena bisa jadi setan berubah wujud. Tapi kalau beneran bermimpi Rasulullah, itu pasti Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saya mencintai Asyibli. Ditanya sama Abu Bakar bin Mujahid, nopo ya Rasulullah, jenengan kok bisa seneng sama Asyibli? Nopo jawabannya Nabi Muhammad? Niki bisa kita dengan catat, dengan amalkan. Kata Rasulullah SAW, saya mencintai Asyibli hanya karena satu hal. Asyibli setiap selesai sholat, kata Rasulullah SAW, Asyibli setelah selesai sholat tidak pernah keluar dari tempat sholatnya sebelum membaca surat At-Taubah ayat 128 sampai 129 tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali. Setiap selesai sholat, Asyibli selalu membaca laqad ja'akum sampai selesai 3 kali, plus ditutup dengan sholawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 3 kali. Baca laqad ja'akum sampai selesai, ditambah dengan sholawat Allahumma salli, boleh lengkap, boleh tidak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan semacamnya boleh, yang penting membaca sholawat 3 kali. Kata Rasulullah, hanya karena membaca laqad ja'akum dan sholawat itu, aku mencintai Asyibli. Maka mari minimal ketika kita mempelajari laqad ja'akum ini tadi, karena ayat ini adalah ayat yang menjadikan Rasulullah SAW mencintai siapapun yang serang membacanya. Maka semoga kesempatan kita pagi hari ini, kita mempelajari laqad ja'akum ini menjadi juga jalan agar Rasulullah SAW mencintai kita semuanya dan kita dekat dengan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum ditutup dengan sholawat 3 kali. Ngoten. 2 ayat, 128 sampai 129. Nah, jadi wonten 2 ayat dibacanya 3 kali. Baca 3 kali, laqad ja'akum sampai selesai, ditambah sholawat 3 kali. Masing-masing 3 kali. Itu berdasarkan kisah Abu Bakar bin Mujahid dengan Abu Bakar Asyibli. Karena Rasulullah akan mencintai siapapun yang senang sama ayat ini. Semoga mulai hari ini kita senang dengan laqad ja'akum dan mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Kita mulai dari ayat pertama, 128. Allah berfirman misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum. Sungguh. La itu artinya sungguh, penekanan, sungguh. Qad artinya sungguh. Berarti sungguhnya ada pintan, ada 2. Sungguh. Ngoten. Sungguh tambah sungguh.
Jadi laqad sungguh-sungguh. Nopo pertanyaannya kok laqad ja'akum harus pakai la dan qad sungguh-sungguh, karena ini menjadi bukti bahwasanya banyak orang yang tidak sependapat bahwa Rasulullah adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini mayoritas mboten percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau ngecek Rasulullah SAW, Rasulullah niku pun dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi selama 40 tahun sebelum diangkat jadi nabi. Napa contohnya? Harusnya ngeten. Ketika Rasulullah niku sudah dipersiapkan menjadi nabi selama 40 tahun, ketika Rasulullah niku diangkat jadi nabi, semuanya orang mesti percaya. Napa misalnya kalau kasih contoh. Nabi Muhammad niku sebelum menjadi nabi diberikan 2 julukan oleh orang kafir Quraisy. Orang Quraisy nih. Nopo yang pertama Al-Amin, yang kedua As-Sadiq. Julukannya 2, As-Sadiqul Amin. As-Sadiq dan Al-Amin, yang jujur dan yang terpercaya. Kapan Rasulullah diberikan julukan As-Sadiq dan Al-Amin itu? Sebelum jadi nabi. Jadi Rasulullah niku pun dipersiapkan sama Allah sebelum diutus jadi nabi. Rasulullah niku pun diberikan julukan As-Shadiq Al-Amin. Nopo contohnya As-Shadiq Al-Amin niku? 1. Selama 40 tahun Nabi Muhammad tidak pernah satu kali pun bohong. Coba bayangkan, 40 tahun nih Nabi Muhammad tidak pernah bohong satu kali pun. Jenengan kula jenengan, bukan cuma jenengan, kula sama jenengan sampai usia hari ini pun berapa kali bohong? Wallahu a'lam bissawab niku. Mboten semerap saking kathah. Coba bayangkan Nabi Muhammad niku sampai 40 tahun satu bohong pun tidak pernah. Sampai diberi julukan Al-Amin. Kata Nabi Muhammad, ngetes orang Quraisy niki. Wahai orang Quraisy, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi Muhammad kan naik ke Bukit Sofa. Biasanya ngeten tradisinya orang Saudi niku, orang Arab zaman dulu niku, ketika ada informasi naik ke atas bukit untuk ngapain? Untuk manggil orang-orang. Berarti ada informasi yang penting. Nah niki mboten perlu karena pun ada speaker dan macam-macam. Riyin niku naik ke atas bukit manggil orang. Ketika sampai di atas dikasih pengumuman. Berarti kalau ada seseorang yang naik ke atas Bukit Sofa kemudian ngasih pengumuman, mesti pengumumannya penting. Di Bukit Sofa itu Nabi Muhammad manggil semua orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah bertanya pada mereka, wahai orang Quraisy, apakah kalau seandainya saya Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa di balik Bukit Sofa ini ada hewan, ada pasukan yang siap menyerang kepadamu, walaupun jenengan tidak melihat, tapi saya bilang bahwa di belakang sini akan ada yang menyerang, sampean percaya apa enggak? Semua orang kafir Quraisy menyatakan saya percaya Muhammad. Karena tidak pernah satu kali pun selama 40 tahun sampean bohong. Itu persaksiannya orang Quraisy. Mereka tidak mau menyatakan bahwa Muhammad bohong karena tidak pernah bohong satu kali pun. Maka seharusnya ketika Nabi Muhammad menyatakan anni Rasulullah, saya adalah utusannya Allah, harusnya nopo? Percayalah, wong pun disiapkan 40 tahun tidak pernah bohong. Diberikan pertanyaan di balik bukit ini ada yang siap menyerang, saya percaya apa enggak? Percaya. Oke, kata Nabi Muhammad, kalau begitu di detik ini juga, di tempat ini juga saya menyatakan bahwa saya adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Napa jawabannya mereka? Pendusta engkau Muhammad. Bohong engkau Muhammad. Penyihir engkau Muhammad. Dukun engkau Muhammad dan lain-lain. Coba bayangkan pertanyaannya. Kenapa kok mereka itu menolak Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah diberikan julukan Al-Amin, As-Shadiq. Nopo kok mereka menolak? Ternyata menurut sejarawan, kenapa orang kafir Quraisy menolak Nabi Muhammad? Karena itu berdasarkan kesukuan. Ya, berdasarkan kesukuan. Karena nopo? Karena strata sosial. Seperti kalau yang jenengan pernah belajar bagaimana dakwah Nabi Muhammad ketika ke Taif, pergi ke Taif, kemudian Rasulullah berdakwah, apa jawabannya pemimpin Taif? Kata pemimpin Taif, ya Muhammad, seandainya akan ada utusan di Mekah itu, mestinya bukan sampean.
Kenapa bukan sampean? Karena masih ada Abu Jahal yang lebih terhormat dari sampean. Masih ada Abu Lahab yang lebih kaya dari sampean. Jadi mereka memandang utusan itu tidak dengan apa? Perintahnya Allah, tapi dengan status sosial. Kados ngeten ibaratnya. Nah, seharusnya sing dadi ustad iku enggak sampean. Ngoten ibaratnya. Kulo nate soalnya ibu-ibu ngapunten. Kulo nate diundang. Tapi direkam lagi. Apa-apa pun. Kulo mboten sebut merek nggih. Kulo pernah diundang salah satu jamaah salah satu daerah lah. Kulo diundang. Ketika kulo lewat, baru masuk mawon kulo baru buka pintu, baru masuk. Ada salah satu jamaah yang keceplosan, ya mungkin keceplosan niku, keceplosan. Masalahnya tapi kulo denger, mbok kulo mboten denger nggih mboten napa-napa. Lah niku kulo denger di depan kulo langsung. Napa jawabannya niku? Ketika kulo datang baru masuk. Loh, iki ta ustate. Kok sik arek ngene ustate terus. Satu sisi ngapunten ibu-ibu, kulo seneng satu sisi. Seweneng kulo dibilang masih arek. Seweneng. Napa? Di kampus kalau dianggap sudah tua. Alhamdulillah ono sing nganggap awak si arek. Kulo ngoten. Satu sisi seneng, cuma di sisi lain aduh kok kaya ya apa ngeten iki. Seandainya nih kulo mau nggih Bu, kulo memang tasih arek, cuma monggo buka tafsir sareng-sareng. Nah kan harusnya nggak, tapi mboten ngoten rumuse, tapi maksudnya kadang ada memang orang itu yang mboten percaya hanya karena nopo ngelihat fisik. Wah, kathah niki ngoten niki. Kaya gak meyakinkan. Kadang ngoten niku. Kathah. Dan itu pun ada mulai zaman Rasulullah SAW. Bukan berarti kalau ingin menyatakan yang ngomong tadi kemudian kayak Abu Lahab, Abu Jahal, mboten. Mungkin itu hanya keceplosan saja, menganggap ini yang ceramah pakai surban, pakai mungkin ngoten, ternyata kok belgedes arek cilik kayak ngeten yang datang. Mungkin ngoten, mungkin kalau boten semerap. Tapi ini bener ada. Yang Rasulullah dinyatakan seharusnya Muhammad yang jadi nabi enggak sampean. Masih ada Abu Jahal, Abu Lahab dan macam-macam yang lebih terhormat daripada sampean. Itu jawabannya sinten? Jawabannya para pemimpin-pemimpin Taif. Sehingga Allah mengawali ayat ini dengan laqad, sungguh sudah datang kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok harus banyak sungguh ini? Karena banyak orang yang ingkar. Banyak orang enggak percaya. Allah perlu menyatakan laqad ja'akum. Siapa yang datang? Rasulun. Nah, Rasulun ini menjadi manifestasi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi riyin ketika kisahnya Nabi Ibrahim, napa doanya Nabi Ibrahim itu? Rabbana ya Allah wab'ats fihim, utuslah, kirimlah di Mekah itu siapa? Rasulan, utusanmu, sehingga nanti dianggap laqad ja'akum rasulun. Ini menjadi apa? Manifestasi doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau ingin lanjut kelanjutannya, min anfusikum. Nah, niki menarik. Min anfusikum niki sungguh-sungguh datang kepadamu rasulun, utusan Allah yang min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Dari golonganmu sendiri. Maknanya niku ada 3 sebenarnya. Yang pertama min jinsikum. Min jinsikum itu dari jenis, itu dari jenismu. Jadi jenis manusia yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nopo? Karena ada orang Yahudi yang protes, kenapa Rasul itu tidak dari malaikat? Kenapa Rasul itu tidak dari malaikat? Kenapa harus dari manusia? Yang yamshuna fil aswaq, yang juga jalan di pasar-pasar, yang juga makan, yang minum. Kenapa tidak malaikat saja? Kalau malaikat, insya Allah semuanya percaya bahwa itu Rasul. Karena manusia, maka banyak orang nggak percaya. Pertanyaannya, emang kalau malaikat masih percaya? Harusnya nggak boten percaya juga. Kenapa? Itu pertanyaan kayak ngeten. Kayak orang yang bertanya, Ustadz, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa duhur 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kalau wonten pertanyaan ngoten niku gampang jawabannya. Napa jawabannya? Emang kalau subuh 3 rakaat sampean nggak takok? Tak pancet ae takok. Walaupun mesti wonten hikmahnya masing-masing. Kenapa 2, kenapa 4? Wonten hikmahnya. Cuma kadang ada model orang kados Yahudi ngeten iki. Rasul kan manusia, makanya orang nggak percaya. Coba malaikat. Emang nek malaikat kemudian jangan percaya? Belum tentu. Masih takok ae ngoten. Niki kalau seneng ngasih ini kalau anak ada mahasiswa yang mulai nanya aneh-aneh. Nah, ngoten jawabannya. Kenapa zikir itu 33?
Emang nek 34? Nah, caranya. Lah pancet ae takok. Kuatan maksudnya ge. Min anfusikum min jinsikum. Yang pertama. Kemudian yang kedua, min asyrafikum artinya niku. Min anfusikum niku artinya min asyrafikum, yang paling mulia. Mboten wonten di kalangan orang Arab itu pada masa itu yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten wonten. Yang paling mulia. Coba Abu Jahal, Abu Lahab biasa bohong. Rasulullah enggak pernah bohong. Rasulullah yang paling jujur. Kalau jenengan masih ngecek, masih ingat, Rasulullah niku sampai dipercaya oleh Khadijah nopo? Karena dua nih. Shadiq al-amin. Kata Abu Thalib, "Ya Muhammad, cobalah sampean apply niku nopo? Ngeplay. Ngelamar, bukan melamar niki nggih, bukan melawar engagement. Ini ngeplay kerja. Melamar menjadi karyawannya Khadijah," kata Abu Thalib. Kenapa? Mesti seneng Khadijah niku. Kenapa Abu Thalib? Khadijah itu senang dengan orang yang jujur, Khadijah senang dengan orang amanah. Tidak ada di daerah Mekkah ini yang lebih jujur, lebih amanah dari sampean. Apply-lah sampean kepada Khadijah untuk jadi karyawannya Khadijah. Masya Allah, apa jawabannya Khadijah? Ketika Rasulullah membawakan dagangan Khadijah, kalau kepada orang lain, misalnya ini, buatan wonten riwayat yang benar, misalnya memberikan bonus 5% kepada yang membawa dagangannya Khadijah, Rasulullah dikasih 10%, 2 kali lipat. Saking nopone, terpercayanya, saking nopone, saking jujurnya Rasulullah SAW. Bahkan Khadijah itu digambarkan sebagai orang paling kaya, pedagang paling kaya. Sebutannya At-Tahirah. Napa At-Tahirah niku? Yang suci. Khadijah niku sebutannya At-Tahirah, yang suci. Boten suci niku maksudnya nasabnya mulia, orangnya cantik, keturunannya baik, kaya raya, dermawan dan macam-macam. Dan Khadijah niku pun tidak mau nikah sebenarnya. Khadijah sudah pernah menikah dengan 2 orang sebelumnya. Yang pertama wafat, yang kedua juga wafat. Wafat dua-duanya. Kenapa kok bisa kaya raya Khadijah? Karena ngeten rumusnya. 1, Khadijah niku anaknya orang kaya. Khadijah niku bapaknya wafat. Otomatis kekayaannya jadi kekayaannya Khadijah. Yang pertama. Selesai, boten menikah dengan suami pertama, orang kaya lagi, meninggal suami pertama. Akhirnya kekayaannya masuk ke Khadijah lagi. 2 pun, dari orang tuanya, dari suami pertama. Menikah lagi dengan suami kedua, juga kaya raya, meninggal lagi. Akhirnya hartanya masuk ke Khadijah semua. 3 kekayaan manusia menjadi 1 di Khadijah. Maka jadi orang kaya raya. Khadijah kemudian menyatakan, saya tidak mau menikah lagi. Tidak mau menikah lagi, kata Khadijah. Tidak hanya Khadijah tidak mau nikah, enggak ada yang berani mau melamar Khadijah. Saking pun bukan cuma sugih, yo ayu, yo alim, yo At-Tahirah sebutannya. Tidak ada, minder semua pun orang itu mau melamar Khadijah. Memang pun tidak ada yang berani ngelamar Khadijah. Khadijah pun tidak mau menikah. Sampai suatu ketika ada ladies gathering. Kalau istilahnya di Sirah niku, ada perkumpulan ibu-ibu. Nah, ngeten. Tapi niki bukan perkumpulan dengan mikir, oh berarti gosip. Mboten. Niki perkumpulan ibu-ibu. Ketika ibu-ibu itu berkumpul, wonten satu pendetanya Yahudi. Belum turun Rasulullah sebagai utusan, belum ada agama Islam ketika itu. Pendeta Yahudi ngomong ngeten. Wahai para perempuan-perempuan Quraisy, akan ada di Mekkah ini utusannya Allah. Kata dia, seandainya nanti utusan Allah itu sudah diutus, saya berharap salah satu dari sampean kalau dipilih silahkan mau untuk jadi pasangannya. Kata Khadijah, semenjak ada kata-kata itu, saya pengen lagi nikah. Alasannya cuma 1, yang mbek wong ikut tok. Kata Khadijah. Nah, nanti singkat cerita, ketika Nabi Muhammad itu membawa dagangannya Khadijah, kan banyak kisahnya nggih. Ketika Rasulullah kemudian duduk di bawah pohon, yang pohonnya masih ada sampai sekarang, yang pohonnya masih terus lebat niku. Ketika duduk di situ ada pendeta Yahudi kemudian menyatakan kepada Maisarah yang ikut Rasulullah. Maisarah niku laki-laki nggih. Maisarah niku laki-laki yang ikut Rasulullah, menemani Rasulullah ke Syam. Apa kata pendeta Yahudi ke Maisarah? Siapakah orang itu? Ditanyakan orang Yahudi, dijawab dia adalah Muhammad bin Abdullah. Apa jawabannya pendeta Yahudi? Tidak ada satupun yang bisa duduk di bawah pohon itu selain dia akan menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad. Dan banyak kisahnya enggak, Rasulullah diikuti awan dan macam-macam. Pulanglah singkat cerita, menikahlah Rasulullah dengan
Khadijah. Karena nopo niki sebabnya? Kata Khadijah, saya menikahimu karena ada dua ya Rasulullah. Siapa itu? As-Sadiq Al-Amin. Bukan karena apa-apa, karena memang kau itu karakternya luar biasa. As-Sadiq yang jujur, tidak pernah bohong. Al-Amin yang terpercaya. Sehingga sebenarnya harusnya kalau Rasulullah itu menjadi utusan Allah, seharusnya orang-orang pun percaya dengan segala macam persiapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kenapa kok manusia? Nih jawabannya. Kenapa kok manusia? Karena kalau seandainya utusan Allah itu malaikat, maka mungkin kita tidak bisa niru. Ini hikmahnya. Rasulullah itu dari jenis manusia, tanda kutip, agar nopo? Agar kita bisa meniru Rasulullah SAW. Rasulullah juga manusia. Sehingga kita bisa meniru Nabi Muhammad. Kita bisa meniru karena apa? Itu hikmah. Rasulullah itu termasuk diturunkan dari diri kita, dari jenis manusia, sehingga bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Kita masuk ke yang pertama. Sifat Rasulullah yang harus kita teladani ada 3. Yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Yang kedua, harisun alaikum. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Wonten 3 yang harus kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini insyaallah. Apa yang harus kita tiru? Yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Napa niku? Azizun niku artinya adalah kuat. Artinya niku kuat. Azizun niku artinya kuat. Tapi kalau berkaitan dengan ala, jadi sebaliknya, jadi lemah. Nah, kados kalau di bahasa Arab niku agak teoritis sedikit. Kalau di bahasa Arab, raghiba niku artinya senang. Raghiba artinya senang. Kalau dilanjutkan dengan fi. Raghiba fi itu senang. Tapi kalau raghiba an jadinya kebalikannya. Napa kebalikan senang? Benci. Nah, kayak hadis nikah niku loh, hadis pernikahan. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Bukan senang, barang siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan umatku. Dua-duanya sama-sama raghiba. Tapi kalau raghiba sama fi artinya senang, kalau raghiba sama an artinya benci. Ngoten rumusnya. Dalam bahasa wonten ngoten, bergantung kalimat berikutnya. Jadi bukan berarti raghiba artinya senang. Tergantung setelahnya, pakai fi apa an. Kalau fi berarti senang, kalau an berarti benci. Sama kayak ini. Azizun, azizun niku artinya kuat. Azizun mawon, niku kuat. Tapi kalau azizun dikasih ala, niku artinya sebaliknya. Azizun alaihi atau azizun ala artinya lemah. Kalau azizun itu artinya kuat, kalau azizun ala artinya lemah. Azizun alaihi. Rasulullah niku lemah atas apa? Atas apa saja. Ma niku anything, apa saja. Ma anittum. Anata niku ta'ibtum. Artinya anata niku menurut tafsir Jalalain misalnya, anata ay ta'iba. Capek. Anittum niku. Jadi atas apapun yang membuat sampean capek. Atau makna lainnya membuat capek, membuat berat. Jadi kalimatnya alaihi ma'anittum niku azizun alaihi ma'anittum niku sifat karakter Rasulullah pertama. Rasulullah akan merasa lemah kalau ada apapun yang membuat umatnya beliau merasa berat atau merasa capek. Rasulullah merasa lemah kalau ada apa saja yang membuat umatnya berat atau sedih. Yang membuat umatnya berat atau sedih. Apa maksudnya nih? Maksudnya kalau ada kesedihan yang menimpa umat Rasulullah, maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling sedih daripada orang itu. Niki yang kalau maksud tadi di awal sebagai social awareness tadi niku, memiliki kepekaan sosial. Kalau ada tetangga yang sedih, maka yang sedih bukan cuma dia. Siapa yang sedih? Kita juga harusnya sedih. Kata sinten Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah itu merasa tidak sedih kalau ada orang Islam sedih. Niku maksudnya. Dan kesedihannya melebihi orang yang
Betul, kesedihan yang dialami Nabi itu lebih menyedihkan daripada orang yang sedang mengalami kesedihan itu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum berarti Rasulullah amat sangat sedih kalau ada yang menyedihkan bagi orang lain. Coba bayangkan suatu ketika wonten kisah ada salah satu perempuan di Mekah yang anaknya meninggal. Meninggal anaknya nih. Ketemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sabar, sabar, sabar. Napa jawabannya si perempuan ini? Enak amen ngomong sabar tok, sampean gak ngerasakno ya opo. Kata si perempuan ini kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah ngomong sabar itu, Rasulullah juga amat sangat sedih. Kepada sinten, kepada siapapun umatnya Rasulullah. Terlalu banyak contohnya. Kalau ingin ngambil 2 contoh mawon. Tidak Rasulullah SAW. Kalau ambil contoh yang di bawahnya Nabi Muhammad, sinten Sayyidina Umar. Umar niku ketika menjadi khalifah, semerap khalifah nggih, ketika jadi presiden anggapannya. Ketika jadi presiden, jadi wali kota dari macam-macamnya. Kata Sayyidina Umar, niki kalimatnya. Tuh 2 3 4, yang keempat yang niki. Nah, niki. Napa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar ketika jadi presiden, "Lau matat syatun ala syattil furat dha'i'ah la dhanantu anna Allah taala sa'ili anha yaumal qiyamah." Kata Sayyidina Umar ketika jadi presiden, seandainya ada satu kambing yang meninggal di samping sungai Eufrat, saya yakin nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari saya sebagai pemimpin. Maka Sayyidina Umar tidak mau ada satupun orang yang terdolimi di negaranya. Kalau jenengan pernah nonton film Umar, di YouTube nonton film Umar, yang kisah ibu-ibu yang masak batu, ya ibu-ibu masak batu, kemudian Umar lewat, "Bu, ngapain jenengan? Di belakang di dalam rumahmu ada anak yang menjerit, nangis. Belumkah matang apa yang kau masak?" Apa jawaban ibunya? "Ancene Umar itu kurang ajar," kata si ibu ini. Padahal Sayyidina Umar yang di depannya itu, dia tidak tahu. Memang Umar itu kurang ajar. Dia khalifah tapi tidak memperhatikan saya rakyatnya. Saya tidak masak nasi, yang saya masak ini batu, kata dia. Di mana mau matang lawang batu? Kenapa saya tidak punya apapun untuk saya masak untuk anakku? Memang Umar itu kurang ajar. Padahal Umar di depannya. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Pulang dia bersama pembantunya, bersama ajudannya. Kemudian Sayyidina Umar memangku sendiri gandumnya, bawa beras sendiri, dipikul. Kata ajudannya nopo? "Ya Umar, biar saya yang mikul." Nopo jawaban Sayyidina Umar? "Enak aja sampean." Kalau Sayyidina Umar ya, mau dikamplengi sama Sayyidina Umar karena hobinya Sayyidina Umar atau seneng ngamplengi ngoten. Kalau Sayyidina Umar niku, nopo Sayyidina Umar? Yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat adalah saya, bukan sampean. Biar saya aja yang memikulnya. Saya berikan kepada orang itu. Saking nopo niku contoh azizun alaihi ma'anittum. Kalau ada yang menyedihkan di tetangga kita, saudara kita, dalam konteks Sayyidina Umar, rakyat kita, maka pemimpin yang pertama kali merasa punya tanggung jawab. Seharusnya semua pemimpin enggak? Idealnya ngoten. Semua pemimpin dimanapun, pemimpin rumah tangga sama, suami, pemimpin ustadz di depan niki nggih. Nggak sama juga harusnya. Kalau ada yang sedih, harusnya yang paling sedih guys, sinten? Azizun alaihi ma'anittum. Azizun harus merasa lemah, harus merasa ikut sedih ketika ada orang lain yang sedih. Itu ciri-ciri Rasulullah SAW. Kados ngoten Nabi Muhammad niku. Yang kedua, niki kisah Umar bin Abdul Aziz. Niki lebih keren. Kalau riyen, makanya sebenarnya niki penting ibu-ibu. Untuk sinten nggih, untuk semua pemimpin nggih. Tidak hanya pemimpin negara tapi juga pemimpin rumah tangga. Harus kita adakan itu. Pemimpin rumah tangga nih, contohnya sinten? Contohnya Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz itu sedang nulis lah, buat rapat ngoten, pakai lampu napa? Nah nggih niku. Kalau yang pakai gas niku pokoknya niku namanya. Ya itulah pokoknya namanya, kalau mboten namanya pakai niku. Kemudian anaknya pergi ke Umar bin Abdul Aziz menanyakan, "Bapak, saya butuh sesuatu kepada Bapak." Kenapa kata si Umar bin Abdul Aziz itu menyatakan, "Nak, yang sampean butuhkan untuk dimusyawarahkan urusan negara atau urusan keluarga?"
Kata anaknya, urusan keluarga Bapak, sebentar. Matiin dulu ini lampunya. Kenapa? Lampu ini fasilitas negara. Yuk nopo kulo mikir sana ya Allah. Pemimpin umat Islam itu riyen kados ngoten. Coba bayangkan, ini fasilitas negara nak, kalau ini urusan keluarga dapat intang. Keandainya itu ditiru oleh semua pemimpin hari ini, ya Allah. Betapa kerennya nanti umat Islam itu. Pemimpin umat Islam ngasih contoh yang baik-baik semuanya. Itu yang sedang kita belum tiru hari ini. Maka harusnya spirit Nabi Muhammad itu kata ngoten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak kisahnya. Rasulullah mendahulukan orang lain. Masih ingat dengan kisah Sayyidina Umar masuk ke kamar Nabi Muhammad, Sayyidina Umar nangis. Sekelas Sayyidina Umar bisa nangis melihat Rasulullah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, sampean itu pemimpin negara. Sampean itu adalah raja di raja. Kalau jenengan tahu ya Rasulullah, raja Romawi, raja Persia, tidurnya di permadani, di kasur yang lembut ya Muhammad, ya Rasulullah. Sampean tidur di pelepah kurma yang sampai nempel-nempel di sininya. Nempel di belakangnya nih. Nopo? Pelepah kurma, sama pelepah kurma nggih. Sampai nempel, ngecap teng meriginya. Sayyidina Umar nangis. Sampean itu lebih tinggi derajatnya dari raja Romawi, dari raja Persia, tapi tidurnya kata ngoten. Apa jawabannya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Saya tidak mau nanti bermewah-mewah selama hidup di dunia. Saya pengennya permadani di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mending rakyatku tidur enak timbang aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kuatah contoh yang diberikan. Nopo azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah niku memiliki nopo kepekaan sosial yang amat sangat tinggi, sehingga niki kata kuncinya, kemampuan merasakan yang dialami orang lain adalah ciri umat Nabi Muhammad. Yang kalau sebutkan tadi, putting yourself in other shoes. Letakkan diri kita di sepatunya orang lain. Letakkan diri kita, kalau kita jadi dia kayak apa. Niki penting untuk netizen tadi niku, biar tidak gampang nopo mencela, mengharde, misui dan semacamnya itu. Coba rasakan kalau kita jadi dia kayak apa respon kita. Sehingga kita tidak gampang berbelok, dukung A, dukung B, dukung A. Nggak usah lah. Kalau kita tidak tahu pokok permasalahannya, stop. Ngaji aja lebih enak. Nah ini gue paling cocok. Kalau bapak ibu sun ngaji pun ngoten mawon. Kalau jenengan tidak punya kepentingan apa-apa, kecuali jenengan ke tetangganya ingin meluruskan, silakan. Kalau jenengan misalnya kepolisian yang ingin membenarkan yang benar yang salah, silakan. Tapi kalau jenengan tidak punya apapun, kapasitas apa aja, stop. Rasulullah ngajarin niku, kemampuan merasakan orang lain adalah ciri umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh, mau panjang tapi kalau bahas ini, kalau skip mawon kisah setelah perang Uhud, ketika para pemanah turun kemudian mengambil harta rampasan. Pertanyaannya, ini banyak sejarah yang sebenarnya harus diluruskan. Mohon maaf, banyak orang yang menyatakan orang yang pemanah itu, sekian puluh orang yang turun itu dianggap sebagai tanda kutip senang sama dunia. Boten senang sama dunia niku nopo, karena mereka mengambil bukan untuk dirinya. Peperangan niku ketika ada harta rampasan diambil tidak untuk dirinya, untuk sinten, dikasih pada Nabi Muhammad yang boleh membagi Rasulullah. Bukan berarti mereka kemudian cinta karena sekian puluh pemanah cinta dengan dunia. Enggak cinta dunia. Beliau itu sahabatnya Rasulullah SAW. Salah, iya salah. Salahnya nopo? Bukan karena cinta dunia. Salahnya karena melawan atau mengkhianati perintah Rasulullah SAW. Itu yang benar. Bukan berarti karena para hadirin, karena lihatlah pemanah Uhud yang mereka cinta dunia. Belgedes cinta dunia. Baca sirah kalau ngoten kadang gaweregeten. Ya napa niki sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad? Iya. Apakah cinta dunia? Mungkin iya, tapi sedikit. Bukan berarti mengambil terus masukin kados kula. Kados kemarin ge orang Indonesia menjarah, penjarahan kemarin niku. Rumahnya sinten mawon, Sahroni, macam-macam niku. Niku baru cinta dunia. Ini cinta dunia, wong kabeh dikusungi kok semuanya. Niku baru cinta dunia. Syuhada Uhud, orang Uhud yang memanah niku mboten cinta dunia, diambil, dikumpulkan untuk dikasih pada Rasulullah. Yang boleh membagi adalah Nabi Muhammad.
Karena harta rampasan perang. Makanya itu harus kita luruskan. Nanti singkat cerita, orang yang pemanah niku datang ke Rasulullah kemudian menyatakan, ya Rasulullah mohon maaf, apakah saya dimaafkan? Rasulullah kemudian memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Surah Al-Baqarah nggih. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Tetap dia mampu nih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemampuan Rasulullah dalam merasakan. Nah, niki yang kedua. Yang kedua, sifat Nabi Muhammad adalah harisun alaikum. Ah, napa harisun alaikum? Harisun alaikum niku artinya tamak tapi yang positif. Tamak tapi yang positif artinya tamak untuk kebaikan umatnya. Kalau ditafsir artinya harisun alaikum ada lanjutannya antu'minu. Ah, harisun alaikum antu'minu. Apa maksudnya? Rasulullah niku tamak, Rasulullah niku berharap dengan sangat agar semua umat Islam itu beriman, agar semua manusia itu masuk surga. Niku harapannya Rasulullah SAW. Tamak Nabi Muhammad. Pertanyaannya, berarti kalau Rasulullah suka memukminkan, Rasulullah suka berharap semua orang masuk surga semuanya. Kalau ada orang hari ini yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi hobinya mengkafir-kafirkan, sampean kafir, ahli bid'ah, sampean ahli neraka, sampean enggak niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku berharap nopo? Semua manusia masuk surga. Semua manusia punya iman. Sekarang hanya karena perbedaan pendapat, satunya mulutan, satunya enggak mulutan, terus menyatakan yang mulutan ahli neraka. Sebaliknya, yang menyatakan yang enggak mulutan ahli neraka dan semacamnya. Lah yo nopo? Rasulullah niku harisun alaikum antu'minu. Berharap semuanya punya iman. Selama syahadat tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, biarkan perbedaan-perbedaan itu ada. Silakan saling menghargai. Satunya mulutan, silakan suluh mulutan. Satunya enggak mulutan, silakan enggak ikut mulutan. Karena itu bukan perkara akidah, kecuali akidah. Misalnya satunya menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satunya menyatakan la ilaha illallah, ada kalimatnya nopo? Sinten kula supe di India niku ada yang nabinya setelah Nabi Muhammad wonten Mirza Ghulam Ahmad. Wa anna Mirza Ghulam Ahmad, wah dilanjutkan jadi rasul. Nah, itu baru wis jelas kalau kayak gitu. Tidak perlu kan yang penting semua manusia masuk surga, semua agama benar. Nggih mboten juga rumusnya. Tidak berarti semua agama dinyatakan benar selama dia tidak berurusan dengan akidah. Memang Allah, Rasulullah melaksanakan sholat, kecuali sholatnya sudah dirubah-rubah kayak rien di lawang, nate jenengan pernah semrap. Nah, sholatnya pakai bahasa Indonesia, pakai dua bahasa. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ngoten. Sami Allahu liman, ngoten diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, baru pun fix, neng ngoten. Itu urusan akidah, urusan yang sudah menyekutukan Allah nanti jadinya, urusan yang nanti sudah keluar dari syariat. Boleh, tapi selama sholat, selama menyembah Allah, menyatakan Nabi Muhammad utusan Allah, harisun alaikum antu'minu. Satu. Yang kedua, harisun alaikum antu'minu niku napa maksudnya? Melihat orang lain dengan perasaan kasih sayang agar sama-sama dapat hidayah. Ini yang paling penting. Kados napa? Niki majelis taklim ngeten niki. Tujuan kalau tanya, tujuan semua pengurus sebenarnya tujuannya napa sakjane? Agar semua orang sama-sama seneng sama Quran. Kan ngoten tujuannya. Semua orang seneng dengan majelis ilmu. Semuanya seneng dengan ngaji. Kan ini tujuannya. Dan itu harus kita mantapkan dalam hati. Tujuan kita ngadakan majelis taklim tidak untuk tujuan yang lain. Karena kadang ngapunten majelis taklim niku tujuannya kalau ditanyakan untuk apa jenengan ngadain majelis taklim? Satu, silaturahmi. Mboten salah, memang silaturahmi, tapi jangan jadikan silaturahmi sebagai tujuan nomor satu. Jangan. Tujuan nomor satu nopo? Harisun alaikum antu'minu, agar semuanya ikut senang dengan hidayah, agar semuanya ikut senang dengan Al-Qur'anul Karim, agar semuanya ikut senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Niru sinten? Niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Kita itu kadang kita lupa menganggap bahwa Rasulullah itu kan sempurna, tidak bisa kita tiru. Saged. Sunnah Rasulullah niku buahnya. Yang sering kita lupakan nopo? Satu, kewampang tadi sering kita lupakan. Nopo niku? Senyum. Kok ya merengut ae kadang manusia niku.
Loh, estu kata Rasulullah SAW, senyum niku sunnah Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya lupa senyum? Semerap kulo jenengan kuatah masalah hidupnya banyak. Enggak, yakin kulo semua kita punya banyak masalah hidup. Cuma jangan lupa senyum. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa ngeten niki kita tapi jangan mantu niki pulang-pulang jangan senyum-senyum kayak gitu. Senyum-senyum nanti ketemu sama bapak sama anaknya. Nopo Bu, nopo sama ini? Lah, nah kata Ustaz tadi ya, mboten ngoten rumusnya. Tapi maksud jangan dilupakan niku. Kados ngaji, kalau agak seneng kalau Gus Bahan niku ngaji ojo serius-serius, ngaji yo mesti ono senyume didik-didik ngono. Biar nopo? Karena kadang banyak orang itu yang di luar sudah banyak masalah, kesini kok ketambahan ruwet materi ini, nggak tambah. Nah, sekali kasih sesuatu lah, biar dia senyum, seneng dengan hidayah dan semacamnya. Nggih, harisun alaikum antuk minu, sudah 10:30 terakhir, nggih. Harisun alaikum antuk minu bil mu'minina raufur rahim. Allah niku memberikan spesiality kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memiliki nopo sifat kasih sayang yang amat sangat luar biasa kepada umatnya. Ini harus kita tiru. Sebenarnya pun kalau bahas dari tadi bahwa sifat ketiga dari Rasulullah SAW adalah kita harus menebarkan kasih sayang. Kita harus jangan menebarkan kebencian, jangan ikut mengadu domba. Kalau ada orang yang nggak dengan senengi ikut dengan provokasi, jangan, sebarkan kasih sayang. Sebarkan rasa cinta kepada sesama orang, khususnya orang punya iman. Raufur Rahim itu sebenarnya sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang dilekatkan kepada Nabi Muhammad. Rauf itu adalah kasih sayang yang amat sangat tinggi, Rahim juga kasih sayang yang amat sangat tinggi. Dua-duanya sama-sama bermakna kasih sayang yang tinggi. Bedanya kalau Rauf itu kepada semua manusia. Semua manusia, muslim atau non muslim. Kenapa kita harus juga menyayangi non-muslim? Karena dia juga manusia. Sehingga jangan meremehkan. Kalau Rahim biasanya kepada sesama orang Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau Rahmannya Allah itu kepada semua manusia. Kata senopo? Matahari, udara, rezeki diberikan tidak hanya orang yang punya iman, semuanya dikasih sama Allah. Tapi untuk Rahim hanya kepada orang yang punya iman berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten maksudnya. Jadi memberikan kasih sayang kepada semua manusia. Sebarkan itu. Bukan berarti kita saling membenci. Selama sama-sama manusia, mari kita saling mengasihi dan saling menyayangi. Baru ayat terakhir, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan semua yang telah saya berikan kepadamu Muhammad, selama 40 tahun tak siapkan jadi Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka tetap tidak mau percaya bahwa sampean adalah Nabi, cukup katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu. Jangan bersedih, karena harusnya kan sedih. Rasulullah sudah menjadi orang yang tidak pernah berbohong. Rasulullah dipercaya ketika mengaku sebagai Nabi, bukan mengaku, ketika mendeklar sebagai Nabi, kemudian tidak ada yang mau percaya. Sedih Rasulullah SAW. Tapi kata Allah jangan sedih. Katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu. Kata ngeten, majelis taklim ngeten niki. Kalau semerap perasaannya panitia, jangan Bu elok lagi lah, pun disebutkan dari tadi bolak-balik. Panitia, pengurus majelis taklim. Pengurus majelis taklim kan pun melakukan segala macam usaha. Bikin flyer, ngumumkan, bikin YouTube, bikin macam-macam. Dengan harapan nopo? Yang hadir banyak. Dia nopo buatan. Kalau mau jujur, semua pengurus pengen yang hadir tuh banyak, full nih, sampai ke depan. Wah misalnya, sampai ke belakang, sampai full. Harapannya kan ngoten. Tapi kalau ternyata yang hadir tidak banyak, sedih nopo buatan harusnya. Wonten tengah hati ya Allah, perasaan wis tak. Kadang sampai membuat sesuatu. Wah, siapa yang hadir ada door prize. Misalnya mboten niki mboten. Misalnya niki kalau bahas teng masjid, di masjid niku ngoten ibu-ibu. Di masjid niku kadang sampai di salah satu masjid tempat kula pengajian rutin niku sampai Ustadz, salah satu inovasi kami adalah setiap tahun akan kami berangkatkan salah satu jamaah umroh. Sampai ngoten inovasinya demi nopo niku? Demi membuat orang seneng sama majelis ilmu, demi membuat orang seneng sama ibadah. Memang banyak inovasi yang dilakukan, tapi kalau seandainya tetap tidak rame, kata Allah Subhanahu wa taala,
Nah, hasbiyallahu la ilaha illahu. Yang penting sudah usaha. Jangan sedih. Walaupun yang hadir sedikit, jangan sedih. Kenapa? Yang menggerakkan hati itu bukan flyer. Nah, yang menggerakkan hati bukan sinten-sinten, Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah sama Allah, jangan sedih. Segala macam. Kata ngoten, kula misalnya. Kula kalau ngaji kadang ingatkan, masih ingat mboten ibu-ibu yang kemarin? Mboten. Nah, jangan sedih. Yang membuat paham niku Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat nopo? Niku yang membuat nopo? Semua orang yang menggerakkan dakwah tetap semangat. Niki inspirasinya. Kalau jenengan udah bikin flyer, wis macam-macam, sing teko mek iku wae. Terus wis lah, enggak kate ngadakno ngaji maneh ngoten jenengan. Itu yang membuat pendakwah itu semangat, enggak apa-apa. Yang menggerakkan hati itu Allah. Biarkan nanti lama-kelamaan kalau Allah sudah menggerakkan hatinya, nanti akan banyak. Tenang mawon. Kalau Allah sudah menggerakkan, nanti yang kalau tanyakan minggu kemarin masih ingat? Enggak, ingat Ustaz. Oh, usah. Nanti akan ada waktunya. Tapi kalau mboten jangan sedih. Lanjutkan mawon. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Hasbiyallah. Tapi wonten tapine. Wonten tapine niki. Jangan karena hasbiyallah kemudian jenengan mantun, mboten. Ada tapinya. Ada tapinya. Beneran niki. Nopo tapinya? Alaihi tawakkaltu. Tetap harus tawakal. Napa tawakal niku? Tawakal niku pasrah, bukan cuma pasrah. Nah, tawakal itu adalah pasrah setelah usaha. Usaha dulu, jangan karena hasbiyallah. Ya, boten. Usaha dulu harus hasbiyallah. Flyernya disampaikan, kasih misalnya untuk pengajian hari ini ada apalah misalnya. Itu inovasi untuk apa? Menarik orang agar digerakkan hatinya. Karena kalau tidak usaha, tidak bisa. Semua harus tawakal dulu dilalui dengan nopo, dengan usaha. Maka usaha itu kalau sekolah misalnya. Kalau setiap ngaji tidak pernah mboten belajar ibu-ibu, ngapunten. Niki materi sudah bulan Maulid sebenarnya, nggih. Materi PPT-nya pun kata. Cuma apa berarti kula tetap baca mulai tadi malam, tanyakan ke istri kula. Wah, istri kula niku kalau kula mau ngaji besok enggak bisa diganggu kula. Enggak bisa diganggu kula kalau sudah besok mau jadwal ngaji niku, istri pun paham. Karena tawakal itu Allah. Iya. Mboten tiap hari. Kalau tiap hari kasihan nanti sumpah terus, mboten. Alhamdulillah mboten. Yang banyak Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu biasanya ngoten, tapi rata-rata subuh. Jadi mantun subuh udah bisa diganggu lagi. Nah, mantun ngajinya subuh biasanya kula. Jadi mantun subuh pun full dengan keluarga. Tapi biasanya malamnya enggak bisa diganggu. Karena nopo kok ngoten. Ini yang kalau maksud tawakal itu tidak hanya ya wes lah nek Allah mau menanamkan pemahaman ya jarno ae nggih mboten ngoten, tetap harus usaha semaksimal mungkin mencari sesuatu yang baru lagi, cari contoh yang terupdate lagi dan macam-macam ngoten carane. Jadi termasuk majelis taklim, ampun berhenti hanya karena menurut jenengan sesuatu ini tidak sesuai harapan. Lanjut mawon. Nopo kalau sudah sesuai dengan yang jenengan lakukan, sudah ikhtiar, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah lah yang menguasai seluruh dunia ini. Jadi tenang mawon, mboten usah khawatir. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan hidayah. Nggih, usah khawatir niki. Cocok niki materinya hari ini. Biar jenengan tambah senang dengan ngaji. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kisah ibu-ibu PKK Mesir yang suka mengiris-iris tangannya karena terpesona dengan kegantengannya Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian mungkin wonten manfaat yang bisa diambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan nanti akan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan pada kita untuk senang kepada Al-Qur'anul Karim, senang kepada majelis ilmu, dan tidak hanya kita tapi anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita semuanya juga senang dengan kebaikan, senang dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha marhuma waj'al min ba'di tafarruqina tafarruqan ma'suma
ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل آخر حياتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر حياتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر حياتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tidak sengaja mungkin menyinggung, pangapunten yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.